Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Desi Asmarianti. Dari Pendidikan Sejarah, saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu Pergerakan Nasional dan Pemuda. Pergerakan nasional lahir dari penderitaan rakyat dan bangsa Indonesia yang pada saat itu sangat terbelakang dalam segala hal. Kata pergerakan nasional ini memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Sedangkan istilah nasional berarti pergerakan-pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Faktor pendorongnya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu internal, yaitu dari dalam negeri. Yang pertama karena sejarah masa lampau yang gemilang, Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Yang kedua yaitu penderitaan rakyat akibat penjajahan. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan, yaitu sejak masa Portugis. Yang ketiga yaitu pengaruh perkembangan pendidikan Barat di Indonesia. Yang keempat yaitu pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kelima yaitu pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Sedangkan yang eksternal atau dari luar negeri yaitu kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905 yang bisa menimbulkan semangat bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia untuk mengusir penjajah. Yang kedua yaitu adanya pergerakan nasional di negara lain di India, yaitu di Filipina, Cina, Turki, sehingga termotivasi pemuda saat itu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dalam satu pergerakan nasional. Awal pertumbuhan organisasi pemuda di Indonesia. Masa awal ditandai dengan berdirinya organisasi modern antara lain yaitu Organisasi Budi Utomo, Organisasi Sarekat Islam, dan Organisasi Indiske Party. Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Soedirohusodo, yaitu seorang dokter Jawa dari Surakarta. Pada tanggal 20 Mei 1905, organisasi ini bersifat ekonomi, sosial, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Pada awalnya, tujuan Budi Utomo ini ialah untuk menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun, sejalannya dengan berkembangnya waktu, tujuan dan kegiatan Budi Utomo ini mengalami perkembangan dan perubahan. Yang selanjutnya yaitu Organisasi Sarekat Islam. Perbedaan organisasi Sarekat Islam ini dengan Budi Utomo yaitu pada masa Budi Utomo yang mula-mulanya hanya mengangkat derajat para priyayi khususnya di Jawa, maka organisasi Sarekat Islam ini mempunyai sasaran yang anggotanya mencakup seluruh rakyat jelata yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pada tahun 1905, RM Tirto Adi Suryo mendirikan perseroan dalam bentuk koperasi bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Perseorangan dagang ini bertujuan untuk menghilangkan monopoli perdagangan Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Namun setahun setelah berdiri, Sarekat Dagang Islam ini tumbuh dengan cepat menjadi organisasi raksasa. Sekitar akhir bulan Agustus, tepatnya tahun 1911, nama Sarekat Dagang Islam diganti menjadi Sarekat Islam atau SI. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan dasar perkumpulan, yaitu mencapai kemajuan rakyat yang adanya perubahan dasar perkumpulan dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong di antara kaum muslim.
Yang selanjutnya yaitu organisasi Indiske Party atau IP. Organisasi yang berdiri nya sudah bersifat radikal. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 di kalangan orang-orang Indo di Indonesia yang dipimpin oleh Ernest Francis Egone Dowes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi. Cita-citanya adalah agar orang-orang yang menetap di Hindia Belanda Indonesia dapat duduk dalam pemerintahan. Dibandingkan dengan organisasi Budi Utomo, Indiske Party ini telah mencakup suku-suku bangsa lain di Nusantara. Namun pada masa akhir Indiske Party ini terjadi setelah Suwardi Suryodiningrat dan Cipto Mangunkusumo ditangkap. Pemerintahan Belanda menganggap Indiske Party ini mengganggu serta mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. Yang selanjutnya yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda menjadi salah satu momentum titik balik perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda melewati beberapa peristiwa, yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I yaitu pada tanggal 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak Bon, dan Pemuda Betawi. Kongres Pemuda I ini melahirkan kesadaran pemuda untuk membentuk badan yang membina organisasi pemuda dan bersifat nasional serta memajukan paham persatuan dan kebangsaan. Kongres Pemuda I ini juga mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang masih bersifat kuno. Tujuan dari Kongres Pemuda I ini ialah untuk membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa di antara golongan pemuda, mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, serta membentuk suatu organisasi sentral. Namun, pada Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu, digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakatilah bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda II. Lahirnya Sumpah Pemuda yaitu pada Kongres Pemuda II yang dilangsungkan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres ini dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Tujuan dari Kongres Pemuda II ini yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemudi Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah dan pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga yaitu memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan yang sangat penting, yakni Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu di Kongres ini juga lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya yaitu isi teks dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tokoh penting dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini sebagai penulis naskah Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu Sugondo Jojo Puspito. Beliau sebagai pemimpin Kongres Pemuda Sumpah Pemuda.
Yang selanjutnya yaitu Muhammad Tabrani. Beliau sebagai penggagas Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya yaitu Sunario Sastrowardoyo. Beliau sebagai penasehat panitia Kongres Pemuda. Yang selanjutnya yaitu W.R. Rodol Supratman. Beliau sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang selanjutnya yaitu Sikong Liong. Beliau sebagai pemilik rumah yang dijadikan tempat Kongres Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya yaitu Sutomo. Beliau ini sebagai pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi yang dianggap sebagai tonggak bangkitnya semangat kebangsaan pemuda-pemudi Indonesia. Terakhir yaitu tujuan dari Sumpah Pemuda. Adapun tujuan dari Sumpah Pemuda ini ialah yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang selanjutnya yaitu membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang terakhir yaitu melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Itulah tadi penjelasan tentang Sumpah Pemuda. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.